Smart people, apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar mengarsir, mengenal dan memahami berbagai macam arsiran ya untuk objek yang mempunyai tekstur yang berbeda-beda gitu. Jadi kita langsung aja. Di sini kita akan belajar mengarsir. Tips pertama untuk belajar mengarsir yaitu kita akan mengenal atau membiasakan kuat dan lembutnya tekanan pada pensil gitu. Jadi kita akan membiasakan tekanan-tekanan pada pensil. Yang pertama, kita harus bisa mengatur tekanan pada pensil gitu. Jadi dari tebal kita agak kuat di sini ya. Kita agak kuat di sini, kemudian makin lama makin lembut. Begitu. Ini kita udah, kalau misalnya kita teruskan dan kita percepat, ini akan menjadi sebuah arsiran begitu ya. Nah, ini akan kita gunakan untuk belajar mengarsir menggunakan kotak. Kita akan buat kotak seperti ini, dan ini akan kita bagi jadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Kita akan bikin 5 bagian begini. Kemudian kita akan buat tekanan yang berbeda-beda pada setiap bagian ini gitu. Kita akan belajar mulai dari yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5. Dari kolom pertama kita akan buat yang tebal begini ya. Kita akan buat yang tebal seperti ini. Kemudian untuk bagian keduanya kita akan makin tipis ya. Makin tipis. Nah, ini kita gunakan dengan arsiran satu arah aja gitu. Jadi diagonal aja gitu. Nah, seperti ini. Kita akan bikin arsiran seperti ini. Kemudian yang sebelah sini makin tipis. Yang sebelah sini makin tipis. Kemudian yang nomor 4 makin tipis lagi. Makin naik semakin tipis begitu. Kita atur tekanan pensil kita gitu ya. Jadi jangan sampai dari tingkat 1 sampai 5 ini sama begitu. Nah, ini kan kita udah punya 5 tekanan yang berbeda-beda, mulai dari yang kuat sampai ke yang lembut begitu. Nah, kemudian kita akan mengenal jenis-jenis arsirannya begitu. Ini untuk membiasakan tekanan ini kita lakukan ini ya bisa dibilang setiap hari lah ya, supaya tangannya terbiasa dengan mengarsir begitu. Kemudian tips yang kedua, kita akan mengenal jenis arsiran. Arsiran yang pertama adalah arsiran garis diagonal begini. Ini sama seperti kita mengenal garis ya. Mengenal garis kan ada garis diagonal, ada garis vertikal, ada garis horizontal gitu. Kemudian ada garis silang ya. Kemudian ada garis zigzag. Nah, di sini kita akan mengarsir dengan cara satu arah seperti ini. Yang ini arah diagonal, kemudian ini arah vertikal, kemudian yang ini arah horizontal, kemudian kita gabungkan antara diagonal, ini kita buat silang seperti ini. Ini udah jadi bentuk arsiran yang mix ya. Kemudian yang ini kita buat seperti ini misalnya, lingkaran. Nah, ini ada jenis-jenis sendiri ya. Ada jenis-jenis arsiran sendiri gitu. Jadi ada yang diagonal, ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang silang, dan ada yang model seperti ini.
Kemudian ada satu jenis arsiran yang biasa digunakan oleh pemula. Nah, kalau misalnya kita biasanya menyebutnya dengan arsiran dusel ya. Jadi misalnya kita buat seperti ini, kemudian didusel menggunakan tangan, menggunakan tisu atau kapas gitu ya. Nah, seperti ini dibuat. Nah, ini adalah jenis arsiran juga sebenarnya, cuman jarang digunakan oleh seniman-seniman karena atau oleh pelukis, karena jenis arsiran ini hampir bisa dibilang nilai seninya kurang begitu daripada jenis arsiran yang lain begitu. Tetapi sekarang sudah bisa menggunakan dusel dengan cara yang berbeda, yaitu menggunakan bubuk konte. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini bubuk konte. Jadi caranya kalau ini bukan menggunakan pensil atau bukan menggunakan tangan atau menggunakan jari atau menggunakan tisu. Enggak, ini kalau untuk penggunaan konte ini bisa menggunakan kapas atau menggunakan kuas begitu. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini adalah penggunaan konte. Ini menggunakan kuas gitu. Oke, kita lanjut. Jadi kita sudah mengenal ini. Kemudian setelah kita mengenal jenis arsirannya, kita mengenal atau memahami tekstur objek yang akan diarsir. Misalnya, kita akan membuat lingkaran seperti ini. Nah, lingkaran seperti ini anggaplah kita menganggap ini adalah bola. Cara mengarsir bola pun kita ikuti dengan, jadi tidak menggunakan ini, tetapi kita menggunakan arah tekstur gitu ya. Kita tidak menggunakan arah diagonal atau tidak menggunakan arah vertikal atau horizontal, tetapi menggunakan arah tekstur objek itu sendiri gitu. Jadi misalnya begini ya. Nah, kita pun juga arsirannya, arahnya pun seperti ini gitu. Sebenarnya bisa menggunakan arah yang ada di sebelah sini, tetapi itu pun kita harus memahami tekanan-tekanannya begitu ya. Jadi misalnya gini nih. Misalnya aku buat ini menyilang begini. Nah, makin ke sana makin tipis. Nah, kita harus paham dengan tekstur itu. Kita harus memahami dengan tekstur objeknya, karena ini bola ya. Anggaplah ini cahayanya dari sebelah sini, berarti kan bayangannya dari sebelah sini ya. Nah, begini. Kita harus paham dengan objek yang akan kita gambar itu memiliki tekstur seperti apa. Itu. Kemudian misalnya mau buat tabung seperti ini ya. Aku akan buat tabung seperti ini, kemudian cahaya misalnya dari sebelah sini. Oke. Berarti sebelah sini aku akan pakai jenis yang arsiran horizon seperti ini. Makin ke sana ini makin tipis. Makin ke sana makin tipis. Nah, seperti ini. Kemudian yang di sebelah kanan ini lebih gelap. Gitu. Nah, seperti ini. Ini menggunakan garis horizon ya, jenis arsiran horizontal. Kemudian yang sebelah sini aku mau pakai silang. Kita bisa gunakan jenis-jenis arsirannya seperti apa terserah, tapi tekanannya, yang penting tekanannya dan
kita mengikuti tekstur. Jadi misalnya ada gambar tabung atau pohon lah, kita akan bikin pohon seperti ini. Kalau misalnya matahari dari sebelah sini, teksturnya misalnya aku mau bikinnya diagonal seperti ini ya. Ini tetap harus disusul karena susul dengan garis lengkung, karena objek ini kan melengkung, jadi otomatis kita akan bikin melengkung seperti ini. Ini untuk membuat membuat objek semakin hidup begitu. Kemudian setelah kita buat tekstur atau membuat arsiran yang melengkung mengikuti arah objeknya, mengikuti arah tekstur objeknya, kita akan membuat garis-garis atau membuat arsiran yang vertikal seperti ini. Jadi, ini kalau misalnya kita deketin, nah ini ya. Jadi bentuknya, ini cahayanya terlalu terang. Jadi di sini bentuknya ada yang melengkung, ada yang diagonal, ada yang vertikal. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi ini kita membiasakan dulu. Jadi untuk langkah pertama untuk membuat arsiran, untuk belajar arsiran, ini tips yang pertama ya. Ini tips yang pertama yaitu membuat tekanan-tekanan kuat lembutnya pada pensil. Kemudian yang kedua mengenal jenis arsirannya, dan yang ketiga memahami tekstur objeknya. Gitu. Setelah kita membuat 3 tips ini sudah paham, kemudian kita masuk ke bayangan gitu. Kita harus memahami bayangan-bayangan. Ada bayangan kalau kita ngelihat di teman-teman kalau misalnya ngelihat di buku pelajaran seni rupa atau ngelihat di Google, itu ada 3 jenis bayangan ya. Ada bayang-bayang awak, bayang-bayang langka, dan bayang-bayang sendiri. Bayang-bayang awak ini contohnya. Aku akan bikin kotak seperti ini. Bikin kubus seperti ini. Bayang-bayang awak itu adalah bayang-bayang yang ada ya. Bayang-bayang awak ini bayangan yang ada di objeknya. Nah, seperti ini. Ini adalah bayang-bayang awak. Bayang yang ada di objeknya itu sendiri gitu ya. Matahari dari sono ini. Kemudian ada bayang-bayang langka. Bayang-bayang langka itu bayangan yang ada di objek lain. Seperti ini. Nah ini adalah bayang-bayang langkah ya. Nah, seperti ini. Kemudian bayang-bayang sendiri ini bayang-bayang yang ada pada benda mengkilat, contohnya gelas misalnya. Nah, seperti ini. Aku bikin gelas seperti ini. Nah, ini adalah bayang-bayang sendiri ya. Jadi pembiasan bayangan yang terpantulkan begitu loh. Jadi kayak objek-objek yang mengkilat gitu. Bukan pantulan ya, beda dengan pantulan. Nah, seperti ini contohnya. Jadi dia tidak selamanya misalnya matahari dari sebelah sana, tidak semuanya yang di sebelah sini gelap. Ini kalau bayang-bayang sendiri seperti ini. Jadi ada yang terang, ada yang gelap, karena yang terang ini pembiasan dari cahaya itu sendiri gitu. Dari benda itu sendiri gitu yang mengkilat. Ini contohnya seperti inilah ya. Kemudian misalnya kita bikin objek lagi misalnya seperti ini. Kemudian kita membuat arsiran, kemudian menggunakan tebal tipisnya. Nah, seperti ini.
semakin ke sana semakin tipis gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya ada gambar nah kemudian ini ada sedikit-sedikit benjolan-benjolan gitu ya. Misalnya kita buat teksturnya agak kasar pohonnya, menggunakan arsiran apapun bisa. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham dengan macam arsiran ini. Saranku untuk teman-teman yang baru mengawali atau baru belajar menggambar, belajarlah di tips pertama ini, yaitu membiasakan kuat dan lembutnya tekanan pada pensil begitu. Ada yang kuat, ada yang lembut. Nah, ini biasanya teman-teman susah nih untuk membedakan tebal tipisnya begitu ya, tebal tipisnya arsiran gitu. Nah, kita harus paham betul tentang gelap terang ini gitu, tekanan-tekanan ini gitu. Jadi ya saranku biasakan dulu di yang pertama ini. Setelah sudah, baru masuk ke tahap berikutnya gitu, yaitu memahami jenis-jenis arsiran, kemudian memahami tekstur objek, kemudian memahami bayang-bayang. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku kasih di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membuat teman-teman semangat untuk belajar menggambar lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman mau tips-tips yang lain bisa tulis atau ada kritikan-kritikan bisa tulis di kolom komentar. Itu aja, terima kasih, salam art people, dan bye-bye.